karena kewajiban untuk mencari nafkah itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati yang ahli dibaca cukup di sing orangnya harus adalah yang terbaik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik أو يشيلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat hidayah kepada kita. Semoga Allah taala sempurnakan nikmat untuk kita, baik yang tampak ataupun yang tidak, yang langsung ataupun yang tidak langsung. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada baginda yang mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlalu kita sejarah bagaimana ceritanya Rasulullah kok hijrah ke Madinah. Apa korelasi antara Mekah dan Madinah? Apa korelasi antara Rasulullah dengan Madinah? Maka beberapa waktu yang lalu telah kita bahas, setelah diutus oleh Allah taala berjuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menawarkan diri beliau ke kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah. Maka masih teringat cerita, setiap kali ada orang yang diajak ngomong oleh Rasulullah, maka di situ ada Abu Lahab yang berusaha untuk menjadikan orang yang diajak bicara oleh Rasulullah tidak percaya kepada Rasulullah. Sampai di dalam beberapa waktu yang lalu kita membahas mengenai ada orang yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak ada satupun yang mau mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu Bani Syaiban bin Ta'labah, Bani Syaiban bin Ta'labah yang berlalu dari kita ketika diajak berbicara Rasulullah, maka yang pertama baik responnya, yang kedua ngedrop, yang ketiga down. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika mereka berpisah, Rasulullah berpisah dengan Bani Syaiban,
bin Tha'labah, mereka berkata gini, wahai Muhammad, sebetulnya kami itu berbatasan dengan Persia. Kami perang terus sama Persia. Coba kalau misalkan kami menang, nanti kami akan menuju kepadamu. Kami sudah tidak ada urusan sama Persia, maka kami akan menuju engkau. Hingga ketika mereka laporan kepada orang yang dituakan di dalam kabilah Syaiban bin Tha'labah, Bani Syaiban bin Tha'labah, maka orang yang dituakan itu bertanya, siapakah nama orang yang mengajak kalian kepada apa yang dia bicarakan, kenabian, kerasulan, siapa namanya? Maka mereka ini orang-orang dari Bani Syaiban bin Tha'labah yang diajak berbicara oleh Rasulullah, mereka berkata, namanya Muhammad. Maka setelah mendengar kalimat Muhammad, orang yang dituakan itu mengatakan, fahuwa izzukum, dengannya lah kalian akan menjadi mulia. Fanusiru alal furs, maka mereka mendapatkan pertolongan ketika melawan Persia. Padahal Persia ini negara besar ini. Persia negara adikdaya pada zaman itu. Persia sama Romawi negara adikdaya. Cuman kalah dengan Bani Syaiban bin Tha'labah karena mereka pernah menjanjikan, kalau kami menang, kami akan menuju kepadamu wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binusiru, karena mereka menyebut namaku. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Karena mereka bidzikri ismi nusiru, karena mereka menyebut saat itu namaku, maka mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini berlalu ini Bani Syaiban bin Tha'labah dan PHP-nya mereka ini berlalu. Rasulullah terus tidak pernah berhenti berjuang dan berdakwah, berusaha untuk mengajak orang untuk menjadi benteng beliau di dalam berdakwah. Jadi yang diinginkan Rasulullah itu orang yang menjamin keselamatan beliau di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mendampingi beliau. Orang ini beriman, tidak beriman itu urusan nanti. Yang penting dijaga. Jangan sampai ketika saya mengajak ada gangguan dari orang lain dan saya tidak aman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali musim haji Rasulullah keluar mendatangi orang demi orang, satu-satu, kumpulan demi kumpulan didatangi oleh Rasulullah. Bolehkah aku berbicara dengan kalian? Izinkan aku duduk di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah, mengajak di zaman awail, zaman pertama Islam. Ini bukan perkara mudah ini. Sudah Abu Lahab setiap kali di Rasulullah berbicara dengan orang, maka Abu Lahab akan mendatangi orang-orang tadi dan mengatakan, itu keponakan saya, ini gini, ini gini, ini gini. Belum lagi orang-orang selain Abu Lahab yang malah mementahkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah, bagaimana hati Rasulullah, sebesar apa mental beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Bukan seperti kita ngomongin orang sekali ndak denger wis ngamuk sak umur sak jeki urip ra gelem ngeki nasihat meneh. Wis nek wis mau angel. Angel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa innama urida man'i minal qatl hatta ablugha risalati rabbi. Yang dimaksud ialah menjaga Rasulullah, minimal tidak ada yang mau membunuh Rasulullah. Karena Rasulullah sangat-sangat menjadi target pembunuhan. Karena Rasulullah mendatangkan syariat yang bertolak belakang dengan mereka. Apa yang diajak Rasulullah? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Sedangkan mereka zaman itu
sudah tidak ada yang mengesahkan Allah. Bahkan agama samawi, agama langit saja sudah menyekutukan Allah, menjadikan nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebagai Tuhan, anak Tuhan, dewa, ini itu. Yang tugasnya Rasulullah mengesahkan Allah, mengembalikan alam semesta ini kepada alam semesta yang tidak menyekutukan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makanya kalimat menyekutukan ini harus betul-betul dipahami. Yang dimaksud menyekutukan Allah ialah meyakini adanya kekuatan, baik itu kekuatan memberi manfaat ataupun memberi madarat di luar kekuatan Allah. Nah, ini namanya menyekutukan Allah. Kalau tidak dengan keyakinan ini, maka tidak bisa dikatakan namanya menyekutukan Allah. Ini akidah, ini yang di dalam hati. Habib, apakah kalau orang sujud kepada patung ini menyekutukan Allah? Untuk hatinya kita tidak tahu, cuman tindakannya ini tindakan yang menyekutukan Allah. Tadi sebelumnya hati, sekarang sujud. Nomor 2, nomor 3, pertutur kata. Apakah orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah dengan lisannya tidak bertindak, hatinya juga tetap satu, tetap mentauhidkan Allah, cuman mulutnya dia berbicara sesuatu yang menunjukkan kalau ini menyekutukan Allah, ada Tuhan yang pantas dan berhak disembah selain Allah. Ini namanya menyekutukan Allah dengan lisannya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala jenis penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali orang yang didatangi oleh Rasulullah, apa yang dikatakan mereka setelah Rasulullah pergi? Yang mereka katakan ialah, kaum daripada seseorang ini, kaum dari Muhammad ini paling tahu tentang Muhammad. Bagaimana mungkin dia mau baik di kita, sedangkan dia saja sudah dijauhi di kaumnya? Gak mungkin dong. Nah, ini yang menjadikan pemikiran mereka tersesat ini, sehingga menolak Rasulullah SAW. Yang paling tahu kenal sama Muhammad ini kaumnya. Bagaimana mungkin baik untuk kita, sedangkan itu buruk untuk kaumnya. Untuk kaumnya sendiri aja buruk, apalagi untuk kita. Jangan ada yang mau. Na'udzubillahi min. Coba kalau mereka mau, Masjid Nabawi yang sekarang ada di kota Madinah itu ada di kampung mereka. Mbuh ning Thaif, mbuh ning Bani Ta'labah bin Bani Syaiban bin Ta'labah itu, disitulah Masjid Nabawi. Disitulah kota yang paling dimuliakan setelah Mekah Al-Mukarramah. Oh, jajal wong Indonesia ndunu ngono ya apik. Ono wong kota Jogja ngono melu haji zaman itu. Man ya ketoke rada ora mungkin. Jajal jenenge wong jajal terus lo hijrahnya kemari. Waduh, gayeng ngene. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah punya rencana. Oh, jadi kita semua ini mau ndak mau takluk dengan rencana Allah. Seperti perkataan yang sering diucapkan oleh para alim ulama, anta turid, ana urid, wallahu yaf'al ma yurid. Kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan, akan tetapi yang terlaksana hanyalah keinginan Allah. Baik itu sesuai dengan keinginanmu atau itu sesuai dengan keinginanku. Yang dilaksanakan, yang terlaksana ialah yang diinginkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan pasti mewujudkan apa yang sudah Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mau membuktikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? I'zaz din, kemuliaan agama, kemuliaan Islam, kemuliaan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan janjinya. Lalu seperti biasa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke kota, keluar dari Mekah menuju ke orang-orang yang berangkat haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tepatnya di bulan Rajab, ketika orang-orang datang ke Mekah dalam keadaan mau melaksanakan ibadah baik umroh ataupun haji ala mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maka ketika Rasulullah sedang melewati Al-Aqabah, Al-Aqabah itu ialah tempat yang digunakan untuk melempar jumroh sekarang. Al-Aqabah, maka Rasulullah bertemu dengan beberapa orang. Orang itu ialah dari Aus dan Khazraj. Ini mulai kepada happy ending ini. Mulai kepada happy story. Cerita-cerita yang menyenangkan. Ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang dari Aus dan dari Khazraj, maka jumlah mereka ada 6 orang. Riwayat lain mengatakan 8 orang lagi kumpul gitu. Siapakah mereka? Yang pertama As'ad bin Zurarah, Auf ibnul Harith, Rifa'ah ibn Afra, Rafiq bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir. Di dalam riwayat yang lain 8 orang ditambah Jabir bin Abdullah dan Ubadah bin Samit. Ini Rasulullah ketika bertemu dengan, taruh yang 6 orang aja, 6 orang ini, maka Rasulullah bertanya. Nah ini makanya orang itu jangan ragu untuk memulai percakapan. Kalau misalkan kumpulan-kumpulan baik, tidak ada salahnya bertanya, dari mana? Karena siapa tahu kalimat dari mana yang kamu ucapkan itu menjadi kunci kebaikan yang sangat besar. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga sering merasakan itu. Dari awal perkenalan ternyata ini, ternyata itu, yang dia mampir ke rumah kami mampir ke rumah dia, terjadilah komunikasi yang sangat baik. Tanya dari mana? Jangan juga kalau tanya dari mana jangan pikiran kepo, jangan kuwi. Apalagi kalau dari mana ya? Kamu nyanyi. Amalai kamu nyanyi. Jangan gitu. Siapa tahu Allah mau melewatkan kebaikan untukmu dari orang yang menanyakanmu itu. Kayak ini. Kayak Rasulullah dengan orang-orang dari Aus dan Khazraj. Dari mana? Oh, kami dari Khazraj. Rasulullah bilang, boleh enggak saya duduk sebentar ngobrol-ngobrol sama kalian ini? Maka orang-orang Khazraj ini mengatakan, oh tentu silakan, yuk ngobrol, monggo ngobrol-ngobrol, gaing-gaingan, jagong, ayo ngobrol yuk. Oh ngobrol Rasulullah dengan mereka. Lalu mereka juga tanya, kalau jenengan siapa ya? Maka Rasulullah menjelaskan, saya itu juga masih ada family sebetulnya sama kaum Khazraj. Loh dari mana? Bapak saya ini dari Bani Najjar, kakek saya ibunya dari Bani Najjar. Seperti kita ingat Abdul Muthalib itu ibunya orang Madinah. Abdul Muthalib ibunya dari Madinah. Ketika ayahanda Rasulullah wafat, itu lagi di rumah keluarga-keluarganya Abdullah bin Abdul Muthalib. Fantasabalahum wa akhbarahum khabarahu, maka dijelaskan nasabnya, baik orang asli Mekahnya atau sambungannya ke kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kabar tentang Rasulullah. Setelah duduk, maka mereka ngobrol sama Rasulullah, dan Rasulullah mengajak mereka ilallahi, mengajak mereka kepada Allah. Ayo, aradha alaihimul Islam, Allah mengutusku dengan agama namanya agama Islam. Dibacakan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Baru mendengar tentang Islam, mendengar ayat suci Al-Quran, faqabilu dzalika wa athara fi qulubihim. 6 orang ini langsung bisa menerima Rasulullah, langsung membekas apa yang diucapkan Rasulullah di hati mereka. Masya Allah, hidayah. Sekali dengar langsung maknyes, oh hidayah. Beb kok dereng maknyes durung entuk hidayah berarti kowe. Sing kleru turu dudu sing ngomong kowe ne.
kayak nyuwun sewu, ada gelas dikucuri air, kok ndak masuk airnya ke dalam gelas? Hatimu ketutup, buka sih, buka dulu hatimu baru dikucur. Kalau misalkan kamu masih menutup hatimu, maka tidak akan ada sesuatu yang masuk ke dalam hati. Ini berapa banyak orang hadir ke dalam majelis atau pengajian, kama bada'akum ta'udun, bali menyang karo bali meh podo, belas gak entuk apa-apa. Buka sik hatimu. Satu yang harus kamu pahami, di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis sholawat, di situ Allah turunkan rahmat, janji Allah, tidak mungkin tidak. Lah kamu buka tanganmu, buka hatimu untuk menadah rahmat Allah. Ini orang Madinah, mereka dengan indahnya, oh iya mangri silakan yuk mau duduk, ayo kita ngobrol. Dari mana? Oh kami dari Khazraj. Kalau engkau dari mana? Oh saya aslinya Mekah, cuman keluarga ibu saya aslinya Madinah. Mau ndak, boleh ndak saya ngomong? Oh boleh. Ngomong apa? Saya ini diutus oleh Allah dengan agama Islam. Allah turunkan ayat suci Al-Quran kepada saya, dibaca oleh Rasulullah, menerima semuanya. Subhanallah. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Beb ini langsung duduk terus nyantai-nyantainya, ndak. Sebelum duduk ini Rasulullah melihat ke arah yang lain, arah kanan, arah kiri, mengajak mereka duduk di tempat yang tidak terlalu menarik orang lain. Karena kalau misalkan menarik perhatian orang lain, maka yang terjadi ialah orang lain yang ini akan laporan kepada pemimpin-pemimpin orang Mekah. Dan mereka akan diserbu, Muhammad ngomong apa? Jangan ini orang ini, orang ini. Maka Rasulullah mengajak mereka sembunyi-sembunyi. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah setelah duduk, mereka diberi kabar bagaimana Islam, bagaimana ini, bagaimana itu. Maka setelah mereka duduk ini dengarkan Rasulullah, melihat sifat-sifat yang ada di dalam sosok Rasulullah, maka mereka ini sebetulnya sudah ada connect ini. Jangan-jangan ini yang ditakut-takuti kepada kita oleh orang-orang Yahudi, persis soalnya sifatnya. Jadi Alkisah orang-orang Yahudi itu, kalau misalkan Yahudi Madinah, jadi di Madinah itu ada Yahudi yang ada di kota Madinah, Yathrib, Yathrib ini selalu kumpul sama Aus dan Khazraj. Setiap kali ada masalah, maka Yahudi ini mengatakan apa? Awas ya, sebentar lagi ada nabi yang akan diutus oleh Allah, dan kami akan beriman kepada nabi itu, dan kami akan memerangi kalian. Awas, dan kalian pasti kalah. Ini orang-orang Aus dan Khazraj dari dulu setiap kali ketemu orang Yahudi ada masalah, Yahudinya ngomong ini. Jadi sudah didoktrin dulu sama orang-orang Yahudi tentang Rasulullah. Sudah didoktrin akan ada nabi. Sifatnya mereka dijelaskan kepada orang Aus. Sifatnya gini, nanti dia gini, nanti dia gini, nanti dia gini. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai ngobrol sama Rasulullah pergi, maka mereka buru-buru. Ini kita beriman sama beliau ini sebelum Yahudi yang beriman. Kalau misalkan Yahudi dulu yang beriman, nanti kita yang akan diperangi oleh orang-orang Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini orang-orang Madinah janjian dengan Rasulullah. Janjian apa? Untuk ketemu tahun depan. Ya sudah, nanti kami akan bicarakan dengan orang-orang kami di rumah di kota Yathrib. Nanti tahun depan kita ketemu lagi. Oh ya, tahun depan kita ketemu lagi. Dan apa yang terjadi? Tsumman sarafu ilal Madinah wa radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Ini mereka ini sudah beriman ini. 6 orang atau 8 orang menurut riwayat yang lain ini sudah athar di hati mereka, mau untuk berjuang bersama Rasulullah, cuman janjian ketemu tahun depan. Ketika mereka kembali ke kota Madinah,
mereka mengabarkan orang-orang tentang adanya nabi yang ngajak ngobrol mereka namanya Muhammad, orangnya gini, orangnya gini, orangnya gini, sampai tidak ada satu rumah di kota Madinah kecuali di situ ngobrol tentang Rasulullah. Jadi berita tentang Rasulullah itu menyebar di seluruh penduduk kota Madinah. Lalu apa yang terjadi? Tahun berikutnya datanglah orang dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang pertama, dan mereka Islam kepada Rasulullah SAW, menandakan adanya ikatan yang kuat. Kalau yang pertama di dalam sejarah namanya Bai'atul Aqabatil Awal, kalau misalkan yang kedua namanya Bai'atul Aqabah Ats-Tsani, pertemuan di daerah namanya Aqabah yang pertama. Yang ini pertemuan di daerah Aqabah yang kedua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjumpaan kedua ini yang datang lebih banyak daripada yang sebelumnya, baik dari Aus ataupun Khazraj. Aus dan Khazraj ini apa, Bib? Aus dan Khazraj ini aslinya nama saudara kandung. Ini penting ya. Kalau yang punya saudara, jangan gampang bertengkar dengan saudaranya, karena kalian akan mewarisi pertengkaran itu kepada anak-anak kalian dengan jarak waktu yang tidak kalian sendiri ketahui. Makanya sama saudara itu yang akur, kalian akan wariskan permusuhan itu kepada anak-anak cucu kalian. Seperti Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini tadinya saudara kandung. Apa yang terjadi dengan saudara kandung ini? Antara Aus dan Khazraj, kakak adik ini bertengkar, dan pertengkaran ini berlanjut 120 tahun. Bayangkan, pertengkaran sesama satu keluarga bertengkar lamanya berapa? 120 tahun. Padahal kalau Aus dan Khazraj ini bersatu, maka mereka orang-orang Madinah, kalau kami bersatu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu wahai Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika datang di dalam Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, semuanya ini beriman kepada Rasulullah SAW. Ada satu di antara sahabat yang ikut Bai'ah Ats-Tsaniyah, namanya Al-Abbas bin Nadhlah bin Malik bin Ajlan. Ini unik ini. Ini Abbas bin Nadhlah bin Malik ibn al-Ajlan, ya Ansor ya Muhajir. Beb, kok ya Ansor ya Muhajir? Kenapa? Karena setelah beriman kepada Rasulullah, dia mending tinggal di kota Mekah, tidak mau pulang ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka Al-Abbas bin Nadhlah bin Malik bin Ajlan ini baru hijrah ke Madinah. Maka dia menamakan dirinya, dibilang Muhajir ya Muhajir, dibilang Ansor ya Ansor. Muhajir karena dia ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, Ansor karena aslinya memang orang Madinah. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumpul bersama Rasulullah di dalam Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, maka mereka mengambil sumpah setia. Kalau memang kalian betul-betul beriman kepada Rasulullah, maka kalian harus bersama Rasulullah baik dalam suka ataupun duka. Kalau misalkan sekarang kalian beriman, terus kalau misalkan ada peperangan lalu kalian kalah, kalian serahkan Muhammad atau serahkan Rasulullah, nanti mending dari sekarang tidak usah. Akan tetapi kalau kalian nanti akan sabar berjuang bersamanya, maka silahkan, mari kita berjuang bersama-sama. Maka mereka mengatakan, oh tentu, apapun yang terjadi dengan Muhammad itu terjadi dengan kami. Apapun yang terjadi dengan Rasulullah, itulah yang terjadi kepada kami. Masuk Islam semuanya, sampai mereka sumpah setia semuanya. Di dalam sumpah setia itu Rasulullah mengambil janji setia dari mereka. Rasulullah, jadi kalau ada yang bertanya, Habib, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu sama Rasulullah disuruh ngapain? Syariatnya apa? Kita mendapatkan Islam sudah dalam keadaan sempurna,
Setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, itu Islam sudah sempurna. Hari Padang Arafah saat itu ketika Rasulullah haji, al-yauma, di hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wes, sempurna, tidak ada kurangnya sedikit pun Islam. Cuman di saat itu, ini bahkan minuman keras belum haram ini. Lalu apa syariat Islam bagi mereka? Syariat Islam bagi mereka, satu, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Dua, tidak boleh mencuri. Tiga, tidak boleh berzina. Empat, tidak boleh membunuh anak perempuan. Di zaman Arab dulu, kalau punya anak perempuannya dibunuh, anak perempuannya dipendem. Karena malu kalau orang punya anak perempuan, aib nanti akan mencemooh dirinya kalau misalkan anak perempuannya tidak benar. Ini mereka diminta sumpah setia untuk tidak membunuh anak perempuan, membunuh anak-anak. Tidak boleh juga menebar fitnah. Yang nomor 5. Yang nomor 6, tidak boleh mengingkari Rasulullah. Selama Rasulullah memerintah kebaikan, maka tidak boleh ingkar. Yang nomor 7, taat, mendengar dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 8, an la nunazi'il amr ahlahu wa an naqulu bil haq. Yang nomor 8 ialah tidak boleh mengambil hak orang lain. Tadi mencuri, ini tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang nomor 9, dan kalau misalkan kita sudah berbicara, harus berbicara yang benar, jangan takut apapun. 9 yang diminta oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam di pertama kali dari orang-orang Yathrib atau orang-orang Madinah. Maka setelah itu Rasulullah bersabda, fa in wafaitum falakumul jannah. Kalau kalian penuhi sumpah ini, maka bagi kalian surga. Wa man ghasyiya min dzalika syai'an, barang siapa yang mengingkari, mengelabuhi satu di antara 9 perkara ini, kana amruhu mufawwidhan ilallah, urusannya dia dipasrahkan sama Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a afa. Kalau Allah Ta'ala berkenan, maka Allah Ta'ala akan siksa. Kalau Allah Ta'ala berkenan, Allah Ta'ala akan maafkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam peristiwa ini namanya Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meminta sumpah setia dari mereka, dan merekalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam dari kota Yathrib atau kota Madinah. Di antara hal yang diminta oleh Rasulullah ialah Rasulullah bersabda kepada mereka, kalian menjadi benteng bagiku, kalian akan senantiasa menjaga dan melindungi aku seperti mana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Apakah kalian mau untuk bersumpah itu? Apakah kalian mau untuk memberikannya? Maka mereka mengatakan, ya, kami kalau misalkan engkau sudah ke tempat kami akan melindungimu seperti mana kami melindungi istri dan anak kami sendiri. Setelah mereka bersumpah, mereka kembali ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus kepada mereka satu di antara sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum menuju kepada kota Madinah, dan sahabat lain yang namanya Mus'ab bin Umair. Apa yang dilakukan oleh 2 orang sahabat tadi, Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair? Mengajarkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam tadi Al-Quran. Mengajarkan kepada mereka siapa yang mau masuk Islam. 2 orang diutus sama Rasulullah. Ini orang-orang yang datang di Bai'ah Ats-Tsaniyah diajarkan Al-Quran. Siapa yang mengajarkan? 2 orang sahabat. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum
dan Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW dengan 3 tugas. 1. Mengajarkan Al-Quran bagi yang sudah masuk Islam. 2. Mengajarkan Islam kepada yang mau masuk Islam. 3. Berdakwah untuk orang yang belum mau masuk agama Islam. 3 tugas daripada 2 orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah. 1. Mengajarkan Al-Quran kepada yang sudah masuk Islam. 2. Mengajarkan Islam kepada orang yang mau masuk Islam. 3. Berdakwah kepada orang yang belum mau masuk Islam. 3 tugas itu. Maka Mus'ab bin Umair ini termasuk orang yang handal di dalam ilmu komunikasi. Ngobrol lagi pinter Mus'ab bin Umair. Cara menggiring orang, marketing lah. Ilmu marketingnya apa? Ada kemarin ke rumah saya 2 orang. Yang satu ahli marketing, yang satu malah menjadikan orang itu tidak mau dengan apa yang ditawarkan. Maka saya cerita, dan cerita ini menjadi penutup kajian kita. Ada orang kaya punya 6 anak. Ada orang kaya punya 6 anak, mau kurban sapi. Maka bapaknya yang awam ini tanya kepada seorang ustadz, ya ustadz, anak saya 6, saya dan istri saya dan anak saya 6 ini mau kurban sapi, boleh enggak? Maka ustadznya jawab, mohon maaf pak, yang namanya sapi 1 cukupnya cuma 7 orang. Kalau bapak 1 sapi untuk 8 orang ya enggak bisa, yang 1 enggak sah. Maka bapak-bapak yang awam ini bilang, ya udah daripada enggak sah yang mending enggak kurban. Pulang, enggak mau kurban. Akhirnya terlintas mau kurban. Cuman butuh jawaban yang menenangkan ini. Enggak jadi ke rumah ustadz, ke rumah kiai. Pak kiai, saya ini mau kurban. Saya sama istri saya dan anak saya 6 mau nyembelih sapi 1, boleh enggak Pak Kiai? Oh boleh, enggak apa-apa. Lah kalau anak yang paling bungsu umurnya berapa Pak? Anak yang paling bungsu masih umur 2 tahun. Oh, itu anak paling bungsu itu kalau mau naik ke atas sapi itu butuh pancian. Nah, panciannya apa Pak Kiai? Kambing 1. Wah, kalau cuma kambing 1 aja enggak apa-apa, yang penting saya adil. Oh ya adil itu. Akhirnya ini orang korban 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ini bahasa marketing ini loh. Ini marketing ini. Daripada orang enggak sama sekali. Betul enggak? Pak, saya mau masuk masjid, cuman saya kalau enggak lendetan ikut pengajian, enggak lendetan itu pegel punggung saya. Oh, enggak usah lendetan, rebahan enggak apa-apa. Oh no Pak, jawab. Kalau perlu nanti Mas Latif nyiapkan bantal. Yang penting wonge mlebu masjid sik. Betul. Daripada jawaban, oh ngawur wae jenengan iki ora entuk Pak. Cah enom ke umur 30-an kok ame lendetan. Ora kena. Oh ya wis nek ngono ora usah melu pengajian. Ini namanya marketing agama. Jadi gimana caranya orang tertarik tanpa basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira, jangan engkau menjadikan orang lari. Mus'ab bin Umair ini utusan Rasulullah yang ahli marketing ini. Jadi cara ngomongnya wonge ganteng pisan. Bahkan dikatakan salah satu di antara sahabat yang mirip Rasulullah, Mus'ab bin Umair, diutus sama Nabi Muhammad. Kemana? Ke kota Yathrib, kota Madinah. Untuk apa? Untuk berdakwah agama Islam. Makanya kalau misalkan kita dakwah itu jangan dipikir, wah saya enggak bisa ceramah. Dakwah itu enggak harus ceramah Pak. Saya enggak bisa ngaji. Dakwah itu enggak juga harus ngaji. Modal ngrungokke ngeten iki mawon pun dakwah awak dhewe. Yang satu pengajak, yang satu diajak, dua-duanya di dalam bingkai dakwah. Halo. Iki manggut-manggut ngerti napa wis jelas meh isya. Lah kuwi angel wis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum ini berangkat ini ternyata
selain daripada perintah Rasulullah, permintaan dari orang-orang yang ikut bai'ah tsaniyah ini. Mereka minta, ya Rasulullah, mbok diutus orang utusanmu menuju kepada kami yang mengajarkan kepada kami agama kami itu apa. Mbok diutus kepada kami. Oh ya, saya utus. Akhirnya diutuslah oleh Rasulullah SAW 2 sahabat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita tergolong orang yang ikut berjuang, meneladani perjuangannya Rasulullah SAW, meneladani perjuangannya para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara yang dilaksanakan oleh Mus'ab bin Umair setelah berangkat ke kota Madinah, ini selalu menjadi imam sholat bagi mereka. Kenapa kok harus Mus'ab bin Umair? Karena kalau yang namanya imam itu kan 1 orang, tidak mungkin imam 2 orang. Imam kan 1 orang. Lah yang satu ini dari kaum siapa? Kalau dari kaum Aus, Khazraj tidak terima. Kalau dari Khazraj, Aus tidak terima. Maka mereka menginginkan yang namanya imam ini bukan dari Aus, bukan dari Khazraj. Masya Allah, ini maklum baru masuk Islam. Cuman kalau setelah Islamnya lama, tidak mungkin ada perasaan-perasaan kayak gini. Lah jenengan itu Islamnya lama, cuman sering muncul perasaan seperti ini. Kalau Islam yang imam, kuwi mah aku sing imami kuwi aku tak terima salat ning omah wae. Iki nek Islam anyaran rapopo. Cuma nek Islam lawas kok ijik duwe perasaan kaya ngene, iki jenenge error. Ayo kita jadikan perbedaan di antara kita tidak menjadi perselisihan di dalam ibadah kita. Karena yang namanya ibadah itu bersatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata sebelum Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah, mereka sudah melaksanakan sholat Jumat, awwalu Jum'atin fil Islam qabla qudumihi sallallahu alaihi wasallam. Jumat pertama di dalam Islam sebelum datangnya Rasulullah SAW, imamnya Mus'ab bin Umair, jamaahnya Aus dan Khazraj. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatamakan min iqamatil jum'ah bi Makkah fa amarahum bi iqamatiha bil Madinah wa kanu arba'una rajulan washtuhira anna awwalu man jam'a bihim As'ad bin Zurarah. Rasulullah belum bisa untuk melaksanakannya di kota Makkah, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk melaksanakan di Madinah. Yang pertama kali Jumatan itu jumlahnya 40 orang. Siapa yang mengumpulkan mereka? Yang mengumpulkan mereka satu di antara orang yang ikut ngobrol sama Rasulullah. Siapa namanya? As'ad bin Zurarah. Kok bisa As'ad bin Zurarah? Jadi Mus'ab bin Umair ini ketika datang ke kota Madinah tinggalnya di tempat As'ad bin Zurarah.
Dua orang ini selalu ngobrol dan salah satu di antara obrolan mereka, yuk kita mendirikan Jumatan gimana? Ayo, kamu bisa enggak ngumpulkan? Bisa. Berapa orang? 40 orang saya kumpulkan. Dan As'ad bin Zurarah ini yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah Jumat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita mengetahui apa yang dilakukan As'ad bin Zurarah, itu mungkin untuk bisa kita lakukan bersama-sama. As'ad bin Zurarah belum kenal betul tentang Rasulullah, cuman dia punya kemampuan untuk menggerakkan orang untuk mengikuti Rasulullah. Dan dia punya orang yang dijadikan sumber tentang Rasulullah, punya kemampuan tentang mengumpulkan orang, ya cara bahasane sakare niki, punya ilmu manajemen walaupun tidak punya ilmu syariah. Cuman dia tahu, kenal betul ada orang yang ditugaskan ilmu syariahnya, ini fulan bin fulan, Mus'ab bin Umair. Saya tahu manajemennya, saya tahu bagaimana cara mengajak orang. Saya tahu orang-orang yang kalau diajak ini 1 masuk 1000 masuk. As'ad bin Zurarah ini mungkin di antara kita banyak orang-orang yang seperti itu, Pak. Jenengan tidak bisa tabligh dakwah seperti ini, cuman jenengan punya imkaniat. Beb, ini kalau saya gerakkan, ini di belakangannya ada 50 orang yang masuk. Gimana? Bismillah. Mas Latif, ini saya di belakang ini ada teman-teman yang sebetulnya kalau mereka kena ngaji, enak ini, nyaman agama mereka. Cuman saya tidak bisa. Jenengan manajemen yang masuk ilmu syariatnya orang-orang yang mampu. Bisa enggak? Jenengan menjadi As'ad bin Zurarah. Bagaimana pahala seorang As'ad bin Zurarah? Nanti masih ada cerita-cerita mengenai complicatednya kota Madinah di dalam berdakwah Mus'ab bin Umair. Nah, insyaallah akan kita ceritakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah waktu, berkah usia untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kewajiban untuk mencari nafkah Itu sebenarnya tangsal Abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi yang mati, ahli dibaca. cukup diisi orangnya harus Dialah yang terbaik.